Berikutnya Minhajul apa? Dalam kali kajian. Dalam ya. Tapi jelas kan? Iya. Minhajul Abidin. Halaman berapa tadi? Halaman 3. Masih halaman 3 ya. Kan masih mukaddimah. Muqaddimah. Lama mukaddimah. Muqaddimahnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Inna ada tak? Inna awwala ma yunabbihul abdu. Sama kalimatnya. Hah? Ada? Coba lihat. Kemarin Sulaiman tadi apa ya? Nih. Inna kan ada inna dah. Wabillahi taufik tuh. Kenapa lama? Iya. Ada kan? Udah. Inna sesungguhnya awal ma yunabbihu, sama yunabbihu apa yantabihu? Yantabih ya. Sini yunabbihu. Dapat Pak? Setair apa Tat? Ustaz apa Tat? Coba tunjukkan Tat. Itu. Hah? Sini apanya Tat? Ini hanya. Nah. Dalam kurung. Dalam kurung. Di sini enggak yang tadi itu enggak. Yunabbihu kan? Ada huruf ta, huruf baru, huruf n. Huruf mim. Tanabbaha. Ya tanabbaha. Beda ya? Tanabbahu. Maka beda versi ya. Apalah. Inna awwala ma yunabbihul 'abdu lil ibadah. Jadi sesungguhnya awal-awal yang bangun hamba itu, ini dalam kehidupan manusia itu, kenapa kok kadang-kadang kita tuh tiba-tiba dulunya kita nggak mau beribadah gitu kan? Tiba-tiba satu hari kok kita sadar mau beribadah. Nah gitu, kepingin rasanya beribadah. Sesungguhnya awwala ma yunabbihul 'abdu lil ibadah. Awal-awal yang bangun hamba itu untuk beribadah, wa yatajarradu li suluki tariqiha, dan berkonsentrasi untuk menjalani jalan ibadah. Nah, itu harus kita sadari gitu kan, supaya kita nggak sombong, supaya nggak merasa kita tuh paling soleh, paling dapat hidayah, apalagi paling dari segala paling kan gitu kan. Paling baik bi khatratin samawiyatin minallah. Itu adalah dengan getaran samawiyah, langit yang sifatnya langit, minallah, dari Allah. Jadi semata-mata itu adalah anugerah. Wa taufiqin khasin ilahi, dan taufik khusus nisbat kepada Allah. Jadi kalau kita sadar ini, kita tidak bisa membanggakan kebaikan kita. Tak sanggup kita membanggakan kebaikan. Kalau kita sadar ketika kita beribadah itu semata-mata karena anugerah Allah, kita tidak mungkin bisa membanggakan ibadah kita. Nah itu, apalagi tadi yang niat tadi sudah kita pahami kan. Kita berazam, kenapa? Untuk mensyukuri nikmat padahal masih banyak maksiat. Yang nampak sama orang kan baik-baik aja, yang tak baik masih Allah tutupi. Nah gitu. Wa huwal ma'niyu biqaulihi subhanah, dan ianya itu itu awal ma yunabbihul abdu. Jadi ketika manusia mulai bangun untuk kesadaran beribadah itu, al-ma'ni yang dikehendaki biqaulihi subhanah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Nah, maka
orang, afaman, maka apakah siapa yang syarahallah, ini dia. Jadi maka apakah siapa yang Allah lapangkan sadrahu akan dadanya lil Islam, maka orang yang Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk Islam, fahuwa ala nurim mir rabbih, maka dia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Itu kan di situ Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi Allah, bukan kita gitu, bukan siapa-siapa, bukan makhluk, tapi Allah. Jadi orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, berarti dia berada di atas cahaya Tuhan. Nah, itu harus kita pahami itu gitu. Karena sekarang ini banyak orang berbangga dengan kesolehan, dengan kebaikan dia gitu kan. Kalau bukan karena Aden kan, nah, kan kok Aden kok kan gitu kan, sadonya Aden kan itu kan. Nah itu. Wa asyara ilaihi sahibu syar'i, dan telah berisyarat kepadanya al-madhkur yang disebutkan yang awal ma yunabbih itu bi khatratin samawiyah itu, sahibu syar' Nabi Muhammad salawatullahi wa salamuh alaih, faqal innan nur, sesungguhnya cahaya itu, cahaya ilahi itu, kesadaran kita untuk beribadah, rindu konsentrasi beribadah. Idza dakhala al-qalba, bila dia masuk ke dalam hati, nah kan masuk dia. Nah, nur itu bila masuk gitu. Nah gitu kan. Infasakha wan syaraha, maka hati pun terbuka dan lapang. Makanya jangan salah, tidak semua orang itu bisa jadi baik gara-gara ustadz. Nah, kadang-kadang ada orang jadi baik gara-gara binatang, gara-gara orang miskin, gara-gara orang kaya gitu kan. Bahkan kadang orang jadi baik gara-gara penjahat, bisa juga. Nah, gitu. Kenapa? Karena Allah yang berperan gitu. Allah yang melapangkan hati hambanya untuk menerima kebenaran. Nah, gitu. Contoh yang dari binatang apa? Pelacur ya kan? Gara-gara lihat anjing kehausan, dikasihnya minum. Akhirnya Allah bukakan pintu taubat kepada dia, dia pun sadar. Nah, sadar. Gitu. Ada orang tak mau sholat gara-gara cerita burung sholat ya. Nah, ustadz datang tak mempan. Nah, cerita burung baru mempan. Nah, gitu. Banyak dia. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan wahai utusan Allah, hal lidzalika min alamat, adakah bagi cahaya yang masuk itu dalam hati dia akan terbuka dan lapang, min alamat, dari tanda yu'rafu biha, yang akan dikenali dengannya. Faqala, Nabi mengatakan, bersabda, at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. At-tajafi, jauf, apa jauf tadi? Rongga. At-tajafi, menjauh dari dunia. Jadi istilahnya maksud menjauh dari dunia itu cukup di dalam dompet saja kalau uang, tidak sampai masuk ke dalam hati. Kalau dia jabatan itu cukup di meja saja, tidak sampai di dalam hati. Itulah at-tajafi an daril khulud. Kalau dunia masuk ke dalam hati, maka dunia jadi Tuhan. Nah, itu dia. Jadi sahabat itu, walaupun Umar itu khalifah, tapi dia di atas, di meja aja khalifahnya itu, tak dalam hati. Nah, gitu. Sampai-sampai ada seorang Yahudi kan, kalau saya tak salah, dia bingung mana khalifah Umar. Karena yang dibayangkannya tuh raja itu istananya megah, pengawalnya banyak, ketat, bajunya mewah. Ternyata setelah ditanya-tanya, diberitahu oleh orang-orang, itu yang sedang tidur sendirian tuh di bawah pohon kurma. Ada seorang khalifah besar, tapi ternyata dia tidak dikawal oleh banyak pasukan. Nah, itu namanya at-tajafi, kosong dari kepentingan dunia. Nah, gitu. Dunia itu hanya negeri sementara, gitu kan?
Kalau kita terbalik pula. Dunia dalam hati, agama di tangan. Jadi waktu dunia tuh goyang, dunia dijinjing, tangan dipegang, agama dipegang. Waktu dunia goyang, terpaksa dilepas nih, kan itu kan, pegang dulu. Nah, gitu. Kalau sahabat, agama dijinjing, dunia dipegang. Nah, gitu. Wal inabatu ila daril khuld, dan kembali kepada negeri yang akhirat, negeri kekekalan. Pandangan kita tuh akhirat. Nah, gitu kan. Uang boleh banyak, tapi pandangan akhirat, gitu kan. Semuanya akhirat. Wal isti'dadu, dan persiapan lil maut, untuk kematian, qabla nuzulil maut, sebelum datangnya kematian. Jadi belum mati kita sudah banyak bangunan di surga. Nah, gitu kan. Belum mati, kebun-kebun itu sudah lebar di surga nanti. Nah, gitu. Jangan kita masuk surga. Surga paling minim. Seminim-minim surga itu 10 kali dunia dan seisinya. Tapi melihat yang paling banyak kita iri juga, gitu kan. Kenapa dulu saya nggak seperti mereka, gitu. Fa idza khutira biqalbil 'abdi, apabila terbetik ya, tergeritik, terlintas ya, biqalbil 'abdi, pada hati seorang hamba, awwala kulli syai'in, pada awal dari segala sesuatu. Apa yang terbetik itu? Anni ajiduni muna'aman bidurubin minan ni'am. Jadi kalau sudah mulai kita tuh sadar, maksudnya gini sadarnya, ada kata hati kita mengatakan, sesungguhnya saya mendapati diri ini diberi nikmat. Bidurubin minan ni'am, dengan berbagai macam nikmat-nikmat. Kita mulai selama ini kita sibuk, gitu kan. Tiba-tiba satu ketika terpikir, saya hidup di dunia sudah banyak nikmat. Alayya, ya, atas saya. Kal hayah, seperti hidup. Wal qudrah, kekuasaan, kemampuan. Wal aql, akal. Wal nutqi, berbicara. Fasih, ngomong, ya kan. Kalau satu kali ngomong, semua orang kelepek-kelepek. Nah, gitu kan. Kalau playboy itu sekali gombal, ribuan wanita kelepek-kelepek. Nah, gitu kan. Wasailil ma'ani syarifah, dan semua makna-makna mulia. Nikmat-nikmat mulia. Anggota tubuh mulia, ya. Seperti pendengaran, penglihatan. Walladzat, dan berbagai macam kelezatan. Ma'a ma yansarifu anni, bersamaan dengan hilangnya, ya, daripadaku, min durubil madari wal afat, dari berbagai macam kemudaratan dan penyakit-penyakit. Jadi kata beliau, kalau sudah mulai kita terfikir seperti itu, sudah sadar kita banyak nikmat, sadar kita terhindar dari berbagai macam bencana dan malapetaka. Lalu muncul dia goresan lintasan hati berikutnya. Wa inna lihadhihi ni'am mun'iman. Bahwasanya bagi nikmat-nikmat ini ada yang memberi nikmat. Yutalibuni bisyukrihi wa khidmatih, yang menuntut aku dengan syukur kepadanya dan melayaninya. Fa in ghafaltu an dzalik, apabila aku lalai dari hal itu, fayuzilu anni ni'matah, kemudian ia menghilangkan dariku akan nikmatnya, wa yudhiquni ba'sah, dan ia akan menimpakan kepadaku azabnya, wa niqmatah, dan kemurkaannya. Nah, ini berarti kita sudah mulai merasakan pancaran langit untuk kita bisa kembali kepada Allah kalau sudah sadar itu. Karena orang yang dia banyak nikmat tapi tidak sadar terhadap pemberi nikmat, ini berarti jauh dari taufik tersebut. Nah, walaupun namanya taufik, itu kan. Ya. Wa qad ba'atha ilayya rasulan
dan dia telah mengutus kepadaku seorang rasul, ayyadahu bil mu'jizatil khariqati lil adat, dengan yang mengutus rasul, ayyadahu yang ia kuatkan rasul itu bil mu'jizat. Jadi istilah mu'jizat itu di awal-awal dulu, awal-awal ulama dulu kan ada istilah mu'jizat, karomah, ya kan? Apalagi ma'unah, apalagi? Enggak yang baik-baik lah. Ihras, ya. Itu sebenarnya dulu mukjizat semua. Imam Ahmad mengatakan itu al-ayah. Oleh ulama mutaakhirin dipisah. Kalau mukjizat untuk Rasul dan Nabi, kalau karamah untuk wali, kalau ma'unah untuk orang beriman. Ayyadahu bil mu'jizat, yang Rasul itu dikuatkan dengan mukjizat al-kharijah, yang al-khariqah lil adat, yang menyelisihi kebiasaan. Al-kharijati an maqduril bashar, yang keluar dari kemampuan manusia. Jadi itu muncul geritik itu. Wa akhbarani, Rasul itu memberikan berita kepadaku, bi anna li rabban jalla dzikruh, bahwasanya bagiku ada Tuhan yang agung penyebutannya, qadiran aliman hayyan muridan mutakalliman. Udah tahu semua artinya kan? Kan ada nyanyi itu lagunya. Ya'muru wa yanha, ia memerintah dan melarang. Qadiran ala an yu'aqiba in asaituh, yang kuasa untuk atas menyiksa, memberikan siksa, in asaituh, jika aku bermaksiat kepadanya. Wa yuthiba, dan memberikan pahala, in ata'tuhu, jika aku mentaatinya. Aliman bi asrari, tahu dengan rahasia-rahasiaku. Wa ma yakhtaliju fi afkari, dan apa yang bergerak dalam fikiran-fikiranku, bergejolak. Wa qad wa'ada wa aw'ada, dan benar-benar ia telah berjanji dan mengancam. Wa amara biltizami qawanini syar'i, dan memerintah dengan menetapi aturan-aturan syariat. Fayaqa'u, maka terjadi fi qalbihi. Jadi kalau sudah itu tadi itu muncul, ya kan, muncul yang seperti itu, kesadaran itu, sadar, mulai timbul yang kata-kata itu. Kan biasa orang tuh mau tobat kalau dia tuh sudah sadar sama diri, kan itu kan. Orang yang tak sadar diri, tak tahu diri, maka tak bisa bertobat. Nah, gitu. Kan gitu, Pak. Tak sadar diri, tak tahu diri. Kalau dia sudah punya kalimat-kalimatnya, berarti sudah sadar diri dia. Fa yaqa'u fi qalbihi annahu mumkin, lalu terjadi pada dirinya bahwasanya ia itu, ya, ia al-madhkur tu, mana dia? Annahu, ya, ay al-madhkur, yang disebutkan tu, yaitu tuntutan Allah untuk bersyukur, itu mungkin. Jadi saya ini bisa menjadi hamba yang seperti itu, kata dia kan. Idz lastihalata lidzalika fil aqli, karena tidaklah mustahil terjadinya hal itu fil aqli, pada akal, bi awwalil badihah, pada awal-awal hal yang terjadi tanpa fikir panjang. Badiah itu perkara yang jadi secara tiba-tiba. Karena tidak mustahil di akal manusia itu muncul perkara itu serta langsung muncul gitu. Bisa jadi. Fa yakhafu ala nafsihi 'inda dzalik, kemudian dia pun takut atas dirinya di saat itu. Wa yafza'u, kemudian dia takut. Fa hadza khatirul faza'i, maka ini namanya khatirul faza', lintasan ketakutan. Jadi biasanya, ya, ketika hamba itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan dia taufik ilahi, itu muncul lintasan pertama, Pak, khatirul faza' namanya.
Khatirul faza itu lintasan takut. Dia akan merasa takut hidup kalau tidak mentaati Allah. Nah, gitu ya. Jadi namanya khatirul faza. Nanti akan kita lanjutkan lagi tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh seseorang mulai dari munculnya ilham dari Allah sampai harus apa yang dilakukan sampai menjadi hamba yang benar-benar abid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.